Bapak Ibu, terkadang pernikahan itu baik-baik saja, tetapi karena keluarga, termasuk keluarga perempuan tadi, dia tidak stabil, memiliki masalah-masalah yang menyusup masuk kepada pernikahan anak-anak kita. Akhirnya apa? Mereka kacau. Maka dianjurkan oleh Nabi, lihatlah siapa keluarga, siapa nasab dari keluarga perempuan yang akan dinikahi. Biasanya kalau dari atasnya baik, ke bawahnya baik, ke bawahnya baik. Tapi kalau di atasnya sudah bermasalah, akan terus bermasalah. Kecuali ada keinginannya untuk memperbaiki dirinya dengan kuat, dengan tekad untuk meninggalkan keburukannya. Maka seorang laki-laki diperbolehkan melihat kriteria ini, wali hasabiha, daripada garis keturunannya. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah pada hari ini, pada pagi ini kita masih dititipkan oleh Allah kesehatan, kesempatan, iman Islam di dalam dada kita, sehingga kita hadir dengan kondisi yang mungkin cuaca kurang mendukung atau kurang baik pada pagi ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, salawat yang penuh dengan kerinduan, salawat yang penuh dengan keinginan bertemu dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada bulan ini ada beberapa musim yang akan terjadi. Ada musim hujan, ada musim panas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah musim menikah. Karena di bulan Syawal ini musim menikah itu terlihat dari banyaknya undangan yang datang ke rumah. Di tanggal 4, di tanggal 5 alhamdulillah sudah ada jadwal. Di tanggal 11 sudah ada jadwal. Artinya di bulan Syawal ini termasuk adalah musim menikah. Ada banyak sekali anak-anak kita, kemanakan kita, saudara kita yang memilih bulan Syawal ini untuk menikah. Maka pada kesempatan ini, inilah yang kami angkat tentang pernikahan atau menikah, anjuran menikah dari Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, man istata'al ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah dia. Artian Nabi menyampaikan, bagi yang merasa sudah mampu secara mental, secara teori, secara materi, maka menikahlah. Apa yang didapatkan? Fahuwa aghuddu lil basar. Maka menikah itu memelihara pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan juga memelihara dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisyam. Bagi siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Fahuwa wijaun, maka berpuasa itu seperti kebiri baginya. Artinya mengurangi syahwatnya, mengurangi keinginannya, sebagaimana sebelum dia menikah dia merasakan gejolak dalam hatinya, dalam dirinya, maka dengan berpuasa itu bisa mengurangi gejolak tersebut. Maka Bapak Ibu, untuk sebenarnya pengajian ini ilmunya untuk kita, tetapi prakteknya untuk anak-anak kita. Jangan kebalik Bapak Ibu.
Jangan gara-gara ini yang apa-apa masa mangailo untuk menikah. Karena lah ada ibu pun ndak ada ibu kalau rasanya ndak paralulai, ndak ada nan kue ala sajulai, ndak usah lai memperbanyak masalah. Tapi kalau keinginannya ataupun memang benar-benar bertemu dengan orang yang cocok, yang sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak masalah dengan ketentuan-ketentuannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka itulah semangat motivasi dari Nabi. Bagi yang sudah sanggup anak-anak kita untuk menikah, nyola karajo, kemudian inyola baraja agamo, kemudian secara materi lah siap, secara mental lah siap. Mental untuk menikah ini dalam artian inyo ndak kap memikian malalai setelah menikah, indak paikian kamari lai, indak mementingkan mapehnya lai. Kadang Bapak Ibu, ibunyo padus itu setelah menikah, nyola menikah Bapak Ibu, habis itu bisuaknya malam yang harus dengan istrinya painyo keluar pai mapeh, pulang pagi. Paginya tu pai karajo, malamnya painyo lo balik mapeh. Bila waktu dengan istrinya. Artinya kalau ada anak awak laki-laki kini nampak potensinya suku banda mapeh, jangan lapehan menikah dulu Bapak Ibu. Jangan lapehan dulu. Sebelumnya kurang-kurangan mapeh tadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam berkeluarga itu benar-benar fokus itu sudah ke rumah tangganya, bukan lagi fokus kepada yang lain, bukan lagi melepaskan hobi-hobinya, melepaskan keinginan-keinginannya sewaktu muda. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka bagi anak-anak kita yang laki-laki yang sudah untuk menikah, maka kita dorong, kita support mereka. Nah, umawak kini lah 25, lah 26. Alhamdulillah awak lah baraja agama. Alhamdulillah awak lah karajo. Kira-kira lah ada nampak. Itu dulu lah ada nampak. Jangan langsung ditembak anak siapa tu. Bisa kalau dia ibu tanya langsung, tanya dulu karena dibuka ruang untuk inyo memilih. Nanti dari situ kita bisa bagi saran-sarannya. Apa saran-sarannya? Kita cari balik di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumkahul mar'ah li arba. Nikahilah perempuan itu dengan 4 alasan. Jadi tidak sembarang saya Bapak Ibu, indak cie saya pertimbangannya untuk menikahi seorang perempuan. Jadi yang tadi yang laki-laki apabila dia sudah mampu silahkan menikah. Siapa yang akan dinikahi maka ada juga dari Nabi SAW yang menjadi kriterianya. Yang pertama walimaliha, daripada hartanya. Jadi perempuan itu tidak salah dilihat daripada hartanya. Sebagaimana Rasulullah SAW menikahi Khadijah dalam kondisi memiliki kekayaan, tetapi dalam artian kekayaan itu bukan untuk kita kuasai, tetapi lebih memudahkan kita. Kalau misalnya kita seorang pendakwah, maka dengan harta itu dakwah kita menjadi luas. Dengan harta itu kita lebih mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah juga menyampaikan, terkadang kefakiran itu mendekatkan pada kekafiran. Bapak Ibu, banyak orang yang murtad disebabkan tidak memiliki harta kekayaan. Maka kita juga harus meningkatkan kualitas hidup kita. Bapak Ibu, yang pertama kata Nabi, walimaliha, maka perlu juga dilihat perempuan itu daripada kecukupannya. Jadi mungkin anak-anak perempuan ini kekayaan yang dilihat bukan kekayaan dirinya, tetapi mungkin orang tuanya berkecukupan atau tidak. Tetapi ini tidak menjadi acuan utama.
hanya menjadi pendukung daripada kriteria tersebut. Kemudian wali hasabiha, daripada keturunannya, Bapak Ibu, terkadang pernikahan itu baik-baik saja, tetapi karena keluarga, termasuk keluarga perempuan tadi, dia tidak stabil, memiliki masalah-masalah yang menyusup masuk kepada pernikahan anak-anak kita. Akhirnya apa? Mereka kacau. Maka dianjurkan oleh Nabi, lihatlah siapa keluarga, siapa nasab dari keluarga perempuan yang akan dinikahi. Biasanya kalau dari atasnya baik, ke bawahnya baik, ke bawahnya baik. Tapi kalau di atasnya sudah bermasalah, akan terus bermasalah. Kecuali ada keinginannya untuk memperbaiki dirinya dengan kuat, dengan tekad untuk meninggalkan keburukannya. Maka seorang laki-laki diperbolehkan melihat kriteria ini, wali hasabiha, daripada garis keturunannya. Kok itu pun menjadi motivasi bagi kita yang punya anak perempuan, jaga betul-betul harga diri kita, jaga maruah kita. Karena kalau kita rusak, keluarga kita rusak, anak kita juga namanya rusak. Banyak sekali jodoh anak kita yang tertahan disebabkan kelakuan kita. Inyolah rancak, inyolah sesuai, tapi ndak katuju di amanyo doh, ndak katuju di ayahnya doh. De inyo adose nan nyo karajuan, ayahnya masih pai mabuk-mabuan, nyo masih pai bajudi. Baca ro pami anaknya, maka kita sebagai orang tua memiliki kewajiban menjaga mur'ah, harga diri keluarga kita, agar anak kita juga mendapatkan jodoh terbaiknya. Kemudian yang ketiga, kriteria dari Nabi, wali jamaliha, dari parasnya, dari cantiknya. Maka tidak salah laki-laki itu memilih dengan pertimbangan, dengan alasan de injo rancak. Tapi kok nak rancak banana ba ado? Ini ditempatkan Nabi di tempat ketiga, mengisyaratkan bahwa cantik itu perspektif masing-masing. Yo mungkin bagi yang pun ndak rancak, bagi nan inyo rancak. Jadi rancak itu pun bisa dilihat dari bukan hanya secara fisik, tetapi ada rancaknya dari sifatnya, akhlaknya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka pertimbangan yang ketiga adalah wali jamaliha, dengan kecantikannya, baik cantik fisiknya, baik cantik hatinya. Kemudian yang keempat, wali diniha, nikahilah perempuan itu karena agamanya. Bapak Ibu, telah kami sampaikan di pengajian-pengajian sebelumnya bahwa menikahi perempuan yang memiliki paham agama itu begitu menenangkan, begitu membuat kita tenang untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, bagaimana melihatnya? Lihat daripada ketaatannya. Kalau jumpai babonceng-bonceng jam 5 sore lapainya babonceng pulang jam 10 malam, itu ndak bantu agamonyo tu doh. Di waktu solat nyopai solat memang nampak cahaya ibadah dalam wajahnya, maka itu sudah pantas kita jadikan pilihan. Maka Nabi menyampaikan wali diniha, nikahilah karena agamanya. Kemudian Nabi menyampaikan fadfar bidzatid din, maka pilihlah yang kuat agamanya. Kalau dia tidak memiliki nasab yang baik, kemudian dia tidak memiliki harta yang cukup banyak, dia tidak memiliki kecantikan yang lebih, maka walidiniha fadfar bidzatid din, maka pilihlah disebabkan oleh agamanya. Nabi meletakkan di pilihan terakhir, tetapi yang inilah yang paling menentukan. Fadfar bidzatid din, maka pilihlah yang memiliki kekokohan dalam agamanya. Kenapa Bapak Ibu?
Karena kalau dia tidak baik, tidak memiliki harta, maka dengan agama ini, dengan ketaatannya, dengan keinginannya untuk berikhtiar, Allah bisa memberikan rezekinya. Kemudian kalau dia tidak memiliki nasab yang baik, tapi dia solehah, dia taat kepada Allah, maka bisa keluarganya itu mendapatkan hidayah. Kemudian apabila dia tidak cantik tapi dia memiliki paham agama, maka dia akan dihiasi agama, dia akan menjadi qurratu a'yun. Bapak Ibu, mungkin istri-istri dan ada di rumah kita masing-masing Bapak Ibu, nyo ndak rancak-rancak bandaro, tapi ketika awak pulang ke Raja Sadang Pane, awak pulang awak tenang hati awak, itu qurratu a'yun. Nyo ndak rancak-rancak bandaro, tapi ketika pulang ke rumah, assalamualaikum, awak cari tenang hati awak, itu tanda-tanda qurratu a'yun. Diberikan ketenangan, diberikan dalam wajahnya itu ketenangan. Jadi kalau apa-apa berang pulang ke rumah, berarti ibu-ibu alun qurratu a'yun. Banyakan amalnya lain. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka agama ini menjadi pondasi penting dalam mengarungi pernikahan. Kalau perempuan saja dilihat dari agamanya, maka laki-laki juga harus dilihat dari agamanya. Kalau seorang laki-laki ingin datang melamar ke rumah, maka lihat juga itu siainyo, ba'a kekayaannya, dari mainyo, ba'a parasnya, lagi ganteng, lagi gagahnya, tapi walidini aja lihat juga agamonya. Kadang Bapak Ibu, agamaku tidak menjadi pertimbangan. Agamaku tahu awak setelah menikah, ternyata tidak solatnya Ustaz, ternyata tidak pernah solat semasa mudanya, tidak tahu bagainya baudu Ustaz, tidak pandainya membaca Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Maka inilah harus ada keserasian. Yang perempuan itu harus melihat laki-laki, yang laki-laki juga melihat perempuan, bagaimana agama itu ada dalam dirinya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka berhati-hatilah kita. Mari kita bimbing anak-anak kita. Anak-anak kita itu bukan tidak mau kita bantu untuk mencari jodohnya, tetapi mereka sendiri bingung bagaimana kriterianya. Maka dengan ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, lihatlah nak sia dan awak nikahiko, dan kawak nikahiko sia ba'a nasabnya, ba'a hartonya, ba'a parasnya, kemudian agamonya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mempersiapkan anak-anak kita, kita persiapkan kemanakan kita untuk lebih sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam memilih pasangan. Dan pengajian ini untuk anak-anak kita. Jangan termotivasi pula apa-apa, jangan termotivasi pula yang lainnya. Yang dituju dari pengajian ini adalah anak-anak kita. Mudah-mudahan semua kita, anak-anak kita, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jodoh terbaiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.